Iya, karena gini, dalam membentuk satu keluarga kan tidak hanya berdasarkan cinta, Mas ya. Nanti akan ada tanggung jawab secara moral, secara spirit, secara ya, kemudian ada tanggung jawab secara ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol kali ini masih bersama Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso bersama P3AKB dari Kecamatan Tamanan. Di sini ada Ibu Yuni sama Ibu Mutia. Yang satu Bu Yuni Jawa banget, yang satu Aceh banget. Benar Bu? Aceh KW. Aceh KW. Wah, Aceh KW. Asli? Asli Bondowoso. Oh, asli Bondowoso. Iya. Cut Mutia. Iya. Nama asli itu serius. Nama asli. Oh, nama asli ternyata. Iya. Asli. Pemberiannya dikasih bubur sumsum ya, Dek. Oh iya, bubur sumsum ya, bukan bubur warna 5 itu ya. Baik pendengar, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan selalu diberkahi juga dan mudah-mudahan obrolan kita kali ini tetap asik, tetap menjadi sebuah inspirasi untuk perkembangan bangsa dan negara. Keluarga itu gimana sih Bu sebenarnya Bu? Keluarga itu Bu, saya kemarin sampai dengan ini tadi ngobrol-ngobrol tentang keluarga gitu. Keluarga ini harus seperti apa sih? Sebuah keluarga yang baik lah, oke lah baik. Keluarga yang baik. Ya, terima kasih Mas Joko. Ya, terima kasih Mas Joko. Mungkin kemarin juga sudah membahas tentang keluarga ya Mas ya? Kemarin kita keluarga tapi kita bahasnya ke remaja. Oh, ke remaja. Ya, lebih mengerucut ke remajanya. Keluarga ini kalau menurut BKKBN, Dinsos P3AKB merupakan satu kesatuan inti yang paling dasar dari pembentukan masyarakat, dari masyarakat lingkungan dan akhirnya kepada satu negara. Merupakan satu intensitas yang sangat penting sekali. Cikal bakal. Ya. Jadi di mana kalau ada keluarga ini sudah kuat secara lahir batin, insya Allah negara akan menjadi kuat juga. Seperti itu. Kuat secara lahir batin. Ya. Sederhana sih. Sederhana, tapi biasanya sulit cara implementasinya. Karena lahir batin itu kompleks. Kompleks iya. Boleh dilanjut. Okay. Saya jadi senang ini di cerita. Karena kita konteksnya belajar bareng Bu ya. Kita konteksnya sharing-sharing. Jadi pendengar jangan merasa digurui. Mudah-mudahan ini semakin bermanfaat karena bagaimanapun juga kita intinya saling mengingatkan sesama warga negara. Intinya begini ya, timbulnya suatu keluarga ini kan dari penyiapan adik-adik remaja ketika akan menikah. Oke. Nah, ketika akan menikah mereka kan harus siap lahir batinnya ya. Bahwa di dalam keluarga itu tidak semudah apa yang dibayangkan oleh remaja atau calon pengantin. Di situ nanti akan Nggak mudah Bu ya? Nggak mudah loh. Iya. Tapi saya merasa nggak mudah. Nggak mudah karena apa? Di situ harus ada komitmen antara calon pengantin ini ya. Mereka harus merencanakan, harus ke depan, berpikirannya ke depan seperti itu. Di dalam keluarga sendiri harus ada yang dinamakan 8 fungsi Mas ya. Nah, ada ini 8 fungsi keluarga ini sesuatu yang boleh dibilang baru saya dengar. Mungkin di akhir 2021 kemarin itu digalakkan untuk atau didengungkan 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga itu di mana-mana saya baca literasi seperti itu. Apa sih Bu sebenarnya sih 8 fungsi keluarga itu? Iya, karena gini, dalam membentuk satu keluarga kan tidak hanya berdasarkan cinta Mas ya. Bahwa di situ bahwa di situ nanti akan
ada permasalahan yang sangat kompleks. Ya, nanti akan ada tanggung jawab secara moral, secara spirit, secara kemudian ada tanggung jawab secara ekonomi, kemudian ada tanggung jawab secara kesehatan. Bagaimana nanti mereka akan mendidik anak, bagaimana mereka melahirkan anak-anak yang berkualitas. Kan inginnya keluarga seperti itu. Ya. Iya, bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan ekonominya, kan seperti itu. Bagaimana mereka akan menerapkan pola agamanya di dalam keluarga, seperti itu. Jadi 8 fungsi keluarga itu kalau itu dijalani secara utuh, ya tanpa mungkin satu tidak ada saja, akan keluarga itu akan menjadi timpang, Mas. Satu tidak ada saja. Dari 8 fungsi ini kalau tidak Misalkan dijalankan, ekonominya nggak ada. Nah ini nanti akan merembet ya. Ya, nggak jalan. Katakanlah tidak faktor ekonomi, misalnya di sini ada faktor perlindungan misalnya ya. Di sini saya jelaskan dulu ya apa itu 8 fungsi ya. 8 fungsi keluarga yang harus minimal ada di setiap keluarga. Maksimal itu atau tidak itu relatif. Ya. Tetap relatif ya, masing-masing beda ya, masing-masing keluarga. Ada yang ekonominya harus dengan nominal sekian, misalkan ada yang relatif cukup dengan sekian. Iya, nah. Jadi 8 fungsi itu diantaranya adalah fungsi agama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama terus nomor ini 1 ya. Saya sebut 8 dulu ya. Ada agama. Ada sosial budaya. Ada cinta kasih. Ya, kemudian ada fungsi perlindungan. Ada fungsi reproduksi. Kemudian sosialisasi pendidikan. Ada fungsi ekonomi, dan yang terakhir adalah fungsi lingkungan. Kita ambil contoh gini saja Mas ya, kita ambil satu fungsi keluarga saja ya. Nah, seandainya di dalam keluarga itu bukannya tidak ada, harusnya semuanya menjalankan fungsi agama. Katakanlah kalau kita umat muslim kan sholat. Nah ini sholat setidaknya bisa diterapkan di setiap keluarga yang ada. Karena agama kan merupakan ini ya, basic ya. Basic, dasar dari segala-galanya. Seandainya di keluarga itu agamanya sudah kuat, insya Allah fungsi-fungsi yang lain akan mengikuti, Mas. Gitu. Kemudian saya contohkan lagi fungsi reproduksi ya Mas ya. Nah fungsi reproduksi, katakanlah dalam membentuk satu keluarga itu dimulai jatin ya Mas ya, calon pengantin. Nah, bahkan sampai kemarin tuh saya masih ada kejadian anak menikah umur 13 tahun loh Mas, yang perempuan Mas. Ini bagaimana ini Mas? Umur berapa Jan? Dua. Aman Bu ya, aman ya. Tapi 3 tahun lagi Jan. Ya, karena cowok dianjurkan sama P3AKB dianjurkan kalau cowok 25. Cewek 21. Itu usia ideal sudah. 3 tahun lagi Jan. Ini sekarang masih belum dong. Mas Ujang masih jomblo ya Mas ya? Iya Mas. Ini dua-duanya jomblo Bu, cuma satu aja yang sudah berputri. Yang keburu Mas. Nah itu katakanlah umur 13 itu sangat rentan ya Mas. Jangankan 13. Aduh ini mohon maaf, ini saya ketawa bukan mau ngebully atau mau ada loh ini Mas. Terjadi di daerah transisi. Iya. Dan itu ceweknya 13 Kenapa lebih banyak? Ya ini nanti ya gimana ya, ini faktor-faktor yang ini salah satu budaya kita Bu, dan tidak dipungkiri di tempat saya di Probolinggo. Wilayah saya di Probolinggo, wilayah tempat tinggal saya itu di area kota Bu, tapi tetap di kampung karena rumah saya mewah banget, mepet sawah, belakang sudah sawah, samping kanan kiri sawah. Jadi tempat saya di kampung, dan situasi atau budaya ya itu yang seperti itu masih. Nah
Yang sulit itu kan merubah ini Mas, merubah pola pikir. Iya, iya. Pola pikir ini yang sangat-sangat sulit untuk kita rubah ya. Nah, makanya dari kita, iya 13 tahun. Kalau 13 tahun ini jelas. Nah, Begitu kalau pernikahan harus kan siap mental, siap fisik. Oke, kita nggak ngomong mental dulu Iya, lah iya. ya. Kita nggak jauh. Dari 13 tahun itu saya ketika ketemu keponakan lah ya, keponakan cewek 13 tahun itu masih lucu-lucunya, masih rambutnya kepingin masih saya kepang, Inilah. masih saya apa istilah cicik tak umek Bu. Gitu deh. Masih Masih lulus senam SD ya. masih mereka suka-sukanya bermain ya Mas ya. Masih Ya, anak. iya, harus masih. nikah atau dinikah. Katakanlah gini ya. Sekarang sapi ya Mas ya, kita ibaratkan sapi ya. Iya Bu, ya. Mohon maaf. Ibu bilang sapi nonton saya, lihat saya. Aduh. Katakanlah sapi kalau mau disuntik kawin kalau belum cukup umur apa petugas Pak anunya mau menyuntikkan kan enggak kan? Enggak mau. Nggak akan mau, Nggak kan? akan mau karena iya itu tadi. Nah, ini sekarang belum usia, siap. Ini ya. usianya masih rentan. Nah. apalagi manusia Mas ya. Coba ini para orang tua Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Jadi dianggap siap. mikirnya Dalam molak-malik situasi ya. apapun. Mungkin seperti itu atau memulai pendewasaan dini mungkin ya. Ini mungkin ya. Ini Iya. ada pikiran ini kalau nggak dibiasakan atau kalau nggak didewasakan gimana? Kapan mau dewasa? Mungkin seperti itu. Gitu. Sebenarnya hal ini kan sudah terjadi tindak kekerasan Mas ya. Tindak kekerasan terhadap fisik anak tersebut sebetulnya, fisik dan mental anak tersebut sebetulnya Mas. Kalau kita pahami. Karena apa? Karena di usia di bawah 20 tahun itu ini organ reproduksi mereka belum siap untuk dihuni oleh janin. Nah, satu. Kemudian yang kedua secara mental. Secara mental itu mereka kan juga masih mentalnya Anak-anak. Nah, masih mentalnya anak-anak. Yang Iya, gimana? ya, saya sempat matur sama Bu Ovi atau Bu Dina kalau nggak salah di episode yang kemarin. Ini ntar jangan-jangan habis nikah terus 1 atau 2 tahun kemudian punya anak, ketika si atau sang bayi menangis karena tidak siap dari faktor ekonomi dan lain-lain, Dikasihkan ke mbahnya. Dua mie instan, buatin mie instan. Yang penting anakku warak gitu kan. Jangan-jangan seperti itu sempat saya lempar statement seperti itu. Iya. Tapi mudah-mudahan enggak. Iya. Atau ada bayi yang harus dipaksa dibilang roti sisir. Karena mungkin ini akibat ketidakpahaman mereka ya Mas ya. Karena mereka usia masih 13 anak-anak. tahun Bu, mau diapain coba? Nah, belum lagi kok secara kompleks jiwa anak-anaknya kan masih kepingin merdeka mereka. Iya. Mereka tidak ingin menggendong, iya kan? Itu dari sisi si cewek, ya 13 tahun. Iya, dong. iya. Masih ingin digendong, bukan menggendong. Ya. Kemudian Iya. si cowok. Nah, ini juga trouble juga. Apa ya Bu ya? Ini saya mau nggak diomongin, tapi kita itu media yang harus transparan membahas apapun gitu. Misalkan ini ada anak perempuan, saya nggak bilang cewek lah, anak perempuan usia 13 atau 15 tahun lah, 15 tahun lah Bu ya. Aben rata mending. Ini rata 15 tahun. Saya susah kalau ini ada. Jangan susah Bu, jangan susah. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengikis kesusahan. Gitu. Ada anak perempuan 15 tahun dijodohkan ya mungkin ya, dijodohkan, dipasangkan dengan laki-laki yang sudah dalam usia matang 25 tahun. Nah, ini perbedaan usia 10 tahun. Berpotensi untuk kekerasan berikutnya berarti. Ini kalau
si cowoknya usia matang. Tapi kalau si cowoknya podo-podo 15 tahun. Ya jelas ya kalau seperti itu ya. Atau kalau sama-sama 15 tahun malah penak gitu, bisa dolan bareng. Mana iya, anaknya terus dititipkan ke mbak. Mancing bareng, kemudian ini layangan bareng gitu. Cowok cewek Bisa juga layangan menjadi bareng. kekerasan yang mungkin bertengkar karena kurang usia. Cakar-cakaran mungkin. Ini kan dari P3AKB aktif banget nih. Saya lihat pergerakannya aktif banget untuk pendampingan, bahkan ke rumah Catin, ke rumah-rumah. Capek nggak Bu? Kan ada petugasnya Pak, di setiap desa tuh ada petugasnya. Itu nama petugasnya TPK, tim pendamping keluarga. Di tiap desa itu ada 3 tim, mayoritas ada 3 tim. Satu tim itu ada 3 orang, dan jadi tiap timnya ada dari PKK, dari kader KB, dari nakes. Itu kan tidak semuanya yang dikunjungi menerima. Dalam artian oke lah menerima ya, tapi konsep yang kita sedang tuangkan, yang kita sedang sharingkan, tidak semuanya bisa diterima. Terbukti dari ada beberapa catatan yang termasuk yang tadi 13 tahun remaja perempuan, oke lah remaja aja lah, jangan anak lah. Saya mirip remaja putri usia 13 tahun dinikahkan. Kalau mau dibilang tidak ada informasi, ini sudah bukan zaman poliponik ya, sudah bukan zaman HP poliponik ya. Jadi informasi dan segala. Terus risiko. Anak usia seperti itu kan malah ada risiko PMS ya, penyakit menular seksual. Betul. Atau infeksi dan lain-lain itu yang tidak disebabkan dari mungkin gonta-ganti pasangan, tidak lah, anak-anak seperti itu hanya dengan suaminya, tapi ada potensi itu karena organ reproduksi mereka kan belum siap atau anak masih kecil. Iya, nun sewu Bu ya, urung iso cewek lah wis dirapekne gitu loh. Nah, ya betul. Ini ada bakteri-bakteri, ada silamid dan semacamnya. Iya, masih belum bisa merawat diri Pak. Itu. Saya kok malu jadi orang tua ya. Iya, makanya itu dari kita kan giat mensosialisasikan tentang ini Mas melalui pendampingan keluarga ini. Iya. Tadi saya maksud capek nggak penularan? Karena kita kan bekerjanya tidak sendiri. Jadi kitanya secara konvergensi ya, secara koordinasi, secara kolaborasi, sinergi dengan lintas sektor. Itu. Jadi boleh jujur ya. Iya. Gemes ya Bu ya. Iya. Iya. Ini kok bandel banget sih gitu kan? Iya, makanya itu kita berusaha semampu kita, sekuat-kuatnya untuk mengentaskan ini masalah-masalah terutama stunting. Awal itu pernikahan dini biar tidak berlanjut. Kalau berlanjut stunting bener ini, stunting nggak akan selesai lah. Ini anak yang masih kepingin digendong malah dikon gendong anak gitu ya. Belum. Ya ampun, aku jadi malah liar berpikirnya ini hari ini kan. Apalagi remaja perempuan dengan usia 13, 15, 16 tahun mungkin. Kalau menurut analisa beberapa riset itu kan dari program yang seharusnya belum mereka kenyam malah sudah harus dibebani anak, program hamil dan lain-lain. Lagi mohon maaf, pabriknya ini belum prepare ya Mas. Pabriknya belum prepare. Pabriknya ijek dalam rangka pembangunan pagar dan lain-lain. Ini sedikit produksi dengan pola apa adanya lah. Terus nanti mohon maaf kualitas ASI misalnya. Ini sebenarnya yang jadi cikal bakal stunting gitu. Sebetulnya dampaknya itu tidak hanya secara fisik ya Mas ya, terhadap balita yang anak yang akan dilahirkan, tapi juga secara mental Mas.
Karena pola asuh mereka kan belum begitu paham. Jadi orang tua dengan usia remaja disuruh mengasuh, gampang cermet ya. Iya. Enek bahaya, nangis-nangis malah ditapuk nanti. Ini memancing kekerasan lagi. Memancing kekerasan pada anak lagi. Nanti ketika nanti mungkin suaminya yang agak seneng-seneng ngomel malah disianida. Kan nanti istrinya ketika tidak mau gini malah ditinggal ngopi nang mbok rondo karo mbok rondo ceplosan aku malah. Iya. malah ditinggal ngopi, ini malah kekerasan mental lagi, malah belum lagi dan lain-lain. Belum lagi kalau gini ada baduta, ibunya masih kategori remaja. Iya. Ibunya ini kan masih kepingin bagaimana usia remaja, kepingin main. Kepingin asin, senang selfie. Si anak kecil ini kadang biar tidak rewel kan dikasih gadget. Iya. Kita tidak tahu di gadget itu isinya apa. Ya, baduta itu sudah pegang HP. Pinter. Nangis sebentar aja sudah dikasih itu biar tidak rewel. Nah, hal-hal konten-konten kadang yang bersifat pornografi secara tidak sengaja mereka klik, mereka buka. Ibunya enggak tahu. Mereka enggak paham. Nah, iya, tapi ketika usia balita, usia belum 24 ini otaknya memorinya Mas. Nah, ini masih bisa bagus. Iki apa ini? Iki apa iki kok enek kates-katesan. Iki apa enek gini kan? Malah itu sebuah Iya Bu. Aduh. Iya, ini kan satu bentuk kekerasan juga, Mas. Saya pikir tugasnya ibu-ibu ini enak. Wah, sangat berat. Gak usah, aku gak mau jadi. Gak mau jadi penyiar kafe, Pak. Matur nuwun Bu. Jadi penyiar. Jadi penyiar Pak Ibu. Jadi penyiar juga masih gak lulus. Dari baru lahir sampai remaja mau nikah sampai lansia tugasnya kita. Ya. Jadi ketika ada kasus pernikahan pun, pernikahan yang dalam tanda kutip dipaksakan, kemudian oke lah, memang sudah terpaksa memang harus menikah, gitu. Masih didampingi juga. Iya, harus Mas, harus sampai mereka mempunyai anak baduta seusia balita. Jadi ketika catin mereka didampingi, kemudian ketika hamil mereka didampingi, pasca lahir didampingi sampai usia anak baduta, bahkan sampai balita, remaja tetap kita sampai lansia. Bahkan nanti ketika saya mudah-mudahan jangan sampai ada. Ketika harus ke pengadilan agama didampingi juga. Oh tidak Mas. Tidak. Itu sudah di ranah ya. Tapi banyak loh catatan remaja yang menikah di usia remaja, kemudian mengajukan perceraian juga di usia remaja. Remaja banyak. Jadi ada yang janda di bawah 20 tahun. Iya, banyak. Hal-hal yang seperti ini kan. Apalagi di tamanan. Bagaimana dengan pengasuhan anak-anak mereka yang mereka lahirkan? Itu. Tapi ini mungkin Bu. Oke. Janda di usia di bawah 20 tahun. Ada paham atau idealisme yang karena janda selalu di depan. Jadi sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya TikTok tuh. TikTok itu kan potongan-potongan video pendek yang mungkin ketika video aslinya justru mendidik yang bagus, yang baik. Ketika dipotong-potong malah jadi anekdot yang ini kalau kita tidak bisa menentukan persepsi orang. Iya, betul. Terserah orang mau mandang seperti apa, dilihat dari sisi sebelah mana gitu kan. Dipotong-potong aja, dan itu penerapannya malah di kehidupan gitu. Ini kan justru yang meluas. Paling banyak mengkonsumsi hal-hal semacam ini itu remaja. Itu remaja. Kalau saya jadul sih. Saya nggak paham TikTok. Masa Mas? Saya nggak mampu di HP juga nggak punya. Dan saya sudah diolok-olok sama anak saya sendiri. Pinteran anaknya. TikTok. Nonton ngapain sih? Saya kok nggak dapat pesan apa-apa di TikTok ini. Apa sih gini? Wah, ayah tua. Iya, tak nyampe gitu. Tapi
perkembangan satu bangsa itu tidak luput dari perkembangan sebuah teknologi. Tapi kalau sudah usia ya jangan diteknologikan gitu Bung ya. Usia 13 Artinya apa, tahun Mas? nggak mungkin lah, nggak mungkin. Iya. 15 tahun. Nggak Makanya- mungkin lah dipaksa langsung siap. Seperti Makanya kan fungsi keluarga di sini menjadi sangat berperan sekali, Mas. Karena ketika mereka itu sudah keluar rumah, ya terjadi apa di luar kita kan tidak tahu. Tapi mereka diharapkan nyaman pulang di rumah, Mas. Nyaman dalam pantauan kedua orang tua, termasuk dalam hal gadget. Nah, jadi penyiapan keluarga di sini kan sangat-sangat berperan sekali. Kalau fungsi-fungsi ini tidak dijalankan, misalnya bapak dan ibu ya sering bertengkar atau apa, anak ini kan tidak kerasan di rumah. Nah, tapi kan melihat, kalau bapak ibunya berkualitas, mereka tidak akan bertengkar di depan anaknya, meskipun seemosi apapun. Kan seperti itu fungsi keluarga. Jadi fungsi-fungsi ini kalau bisa dijalankan, insya Allah anak-anak yang dilahirkan ini akan menjadi generasi yang bagus, Mas. stunting belum selesai. Iya. Makanya kan awalnya semuanya dari keluarga, Mas. Dari penyiapan ketika mereka akan menikah, dari perencanaan pernikahannya, dari perencanaan kehamilan, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, semuanya kan berawal dari keluarga. Jadi Seperti itu. ada benernya dan juga ada agak apa ya? Malah jadi abu-abu ya ketika presiden kita Jokowi sudah menerapkan kalau dananya untuk penghapusan stunting ya udah diterapkan semua, dirupakan ke susu atau telur atau keju dan lain-lain gitu ya. Tapi anak usia remaja masih usia SMP lah ya, baru lulus SD, menikah, banyak terjadi. terus kemudian melahirkan anaknya diwehi telur, diwehi susu, ibunya diwehi telur, itu percuma lah karena ini Percuma, sendiri. iya. Konsumsi ini justru dijadikan asupan untuk sang ibu sebenarnya karena ini masih perkembangan. Iya, anak melahirkan. Anaknya pangkas stunting gitu ya. Sebenarnya tidak hanya ke fisik saja, Mas. Iya, tidak hanya ke fisik, Mas. Kalau katakanlah anaknya itu kita kasih gizi penuh ya. Tapi dalam hal pola asuh mereka tidak bisa. Pola asuh juga mentalnya bisa stunting. Jadi mental kerdil. Mau jadi apa bangsa ini kalau mentalnya sudah kerdil? Kan misalnya pahlawan ya ini karena momennya 17 Agustus jadi ingat. Ingat perjuangan mereka. Sekarang marak remaja memukuli remaja. Membuli, tindakan bullying dan lain-lain itu yang berupa pemukulan dan lain-lain sampai menyakiti sampai kancane dan teman-teman yang lain itu dengan alasan takut atau apa itu malah nggak nolongin. Makanya kalau gini, ini kan pola pikir yang stunting juga sebenarnya. Artinya kalau misalnya ada terjadi bullying di luar, ya. Tapi ketika dia masuk rumah mereka nyaman, bisa mereka curhat ke orang tua dengan welcome. Hal ini tidak akan terjadi lagi, Mas. Tapi kalau mereka sudah tidak mau curhat ke bapak ibu atau ke keluarga, ini kan diteruskan, kejadian seperti ini akan terus berlanjut. Kalau karena dia mereka jadi korban, dia akan jadi korban yang berkelanjutan. Nah, seperti kalau itu. dia jadi pelaku, dia pelaku yang berkelanjutan dan ujung-ujungnya kriminal. Iya. Makanya fungsi keluarga di sini sangat berperan sekali. Setidaknya anak-anak kita itu mau curhat dengan kita, Mas. Kita jadikan anak-anak kita itu teman ya, Mas ya. Nah, sharing. Tingkat komunikasi ini sudah seperti ini, teknologi juga berarti orang tua berubah pola pikir. Artinya kita bisa menempatkan kita sebagai orang tua bisa menempatkan di mana kita bisa keras terhadap anak, di mana kita bisa lembut kepada anak, di mana kita bisa jadi teman sama anak gitu ya, Pak ya. Ya tidak juga kan batasnya ini abu-abu Bu. Kan bisa ngukur, Mas. Gitu. Kalau kayak pager. Artinya kita bisa ngukur. Artinya keras asalkan kita bisa ngukur. Karena kebutuhan aja saya harus di sini harus sedikit keras. Tapi ketika di sini saya harus lembut.
Ketika di sini saya harus menunjukkan perhatian saya. Jadi tidak asal keras karena emosi orang tua, tidak. Tapi mereka bisa mengukur sampai di mana anak saya ini. Kalau anak terlalu nakal juga kan kita keras, tapi kerasnya yang bagaimana? Kan seperti itu. Keras yang mendidik seperti itu. Ya, saya kadang-kadang juga ini nanti kalau keras terlalu keras malah jadi kekerasan. Mikir juga jadi orang tua ya Mas ya. Iya. Seperti salah satu contoh yang kemarin ini Mas Fajar ini yang pakai baju biru itu hari Senin kemarin tak marahi. Habis tak marahi hari Selasanya nggak masuk sakit. Masuk. Ini kan kalau saya dilaporkan malah kasus Bu. Makanya Kak, Ini kekerasan dalam rumah tangga dalam tanda kutip begini rumah tangganya BMN ini bersama Media Network. Ini Pak Joko sedang kekerasan sama anak-anaknya itu kan malah kacau gitu. Artinya gini, kerasnya itu kalau kita berpikir anak ini harus dikerasi, tapi kita kan harus mengukur juga Mas. Ya, ya. Tidak asal kita emosi, kita melampiaskan apa yang ada di otak kita, ya anak bagaimana dengan seperti itu jadi takut. Tapi ya. pada dasarnya sebagai orang tua ketika marah bukan emosi sih. Iya. Tapi ngeman, iya. Beda kalau yang orang tua karena ngeman anak terus cili-cili dirapek nih. Ngemane sing piye? Ngemannya keliru ya, ngeman keliru. Kadang marah-marah karena sayang gitu. Jadi harus juga makanya orang tua kan harus berkualitas juga Mas. Iya. Di lingkungan yang keras ya Mas ya. Iya. Di lingkungan yang kumuh, yang seperti apa, yang sosialnya. Nah, beruntung Mas Tapi kan nggak ada Bu Bondowoso lingkungan kumuh, lingkungan keras itu saya lihat nggak ada Bu. Ya semoga saja tidak ada ya Mas ya. Mudah-mudahan saja tidak ada. Tapi kan kita juga tidak tahu. Targetnya semoga tidak ada terus. Jangan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, ini malah jadi abu-abu. Malah kadang-kadang ada beberapa keluarga yang notabene paham banget dengan aturan-aturan, deket banget sama petugas P3AKP. Malah nanti jangan-jangan, loh, Pak, anaknya kok dirapin? Iya, turun. Jangan ya. Jangan sampai seperti itu. Pola pikir ya Mas ya. Pola pikir. Jadi pemahaman tentang ini, tentang salah satunya reproduksi saja sudahlah. Ya. Saya titip aja kepada orang tua yang mempunyai Jangan, anak remaja pabri urung putri. siap. Nah, Pabri urung siap. Iya. Apa? Bahasa Madura ya, Bocah? Pabrik kita mare. Ya. Nanti yang rugi juga anak-anak kita juga Mas. Iya. Kalau ada apa-apa, terus kalau nanti ada urusan hukum dan lain-lain, Iya. layu nanggone pengadilan agama, Iya. malah yang harusnya enak wis anak mungkin ya, enak wis anakku serabi. Nah, kebiasaan seperti itu. Iya, betul. Iya. Ternyata balik sudah mana? bebas. Iya. Balik mana? Tapi dapat status kan? Status Janda lebih menggoda itu tadi, atau janda selalu di depan? Iya. kadang hal-hal itu ya Mas ya, lebih baik jadi janda daripada anak saya. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang orang tua dalam artian kita tidak sedang menilai janda itu buruk. Tidak. Tapi jangan sampai itu kan terjadi kepada anak kita, terutama jangan sampai jadi janda. Atau bisa jadi karena ingin pengalaman Bu. Karena pengalaman itu tidak bisa dibeli dengan berapapun. Pengalaman itu guru yang paling berharga. Anakku pengalaman lah. Aku kan nggak pernah jadi janda. So anakku, yo Pak yo Pak yo Yah yo. Anaknya dirapekno ae kok nek cerai ben dadi janda ben pengalaman, gak kaya awak dhewe goblok gak pengalaman. Bisa jadi seperti itu. Tidak kasihan ini Mas. Ini Bu Yuni Saya bingung. Ini Bu Yuni sarap ngeplak iki jane. Iki lambene ngawur. Enggak Bu, bercanda. Monggo Mas. Jadi gimana ya Bu Mutia? Nah, kita malah jadi lahir anekdot seperti itu kan? Lagi kok malah bisa jadi atau orang tua malah bangga punya anak janda kan? Enggak juga kan? Enggak juga. Itulah Bu. Ya karena pola pikir desa sekarang banyak yang gini pola pikirnya, daripada anak saya tidak laku lebih baik menikah dini, perkara janda tidak masalah. Kadang seperti itu pola pikirnya. Ya tapi kan kasihan ini anak-anak yang dilahirkan ya. Iya benar. Sanksi sosialnya juga. Bakal kekerasan. Iya. Ini sudah awal-awal kekerasan. Padahal kita ingin menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Saya jadi mikir Mas, kalau kita mempunyai anak terus
janda kok bangga itu dari mana ya? Kalau saya nggak bangga Bu, tapi saya nggak akan punya anak janda karena anak saya cowok semua. Mohon maaf mungkin ya. Mohon maaf ke mungkin janda-janda yang memang harus pilihan terakhir untuk itu, kita mohon maaf. Tapi setidaknya ada banyak faktor mungkin. Seorang janda karena apa? Cerai mati. Iya. Ada janda yang karena memang usianya sudah matang di usia usia 40, kepala 4 sudah tidak komunikasinya sudah tidak kondusif lagi. Prinsipnya ternyata beda. Ternyata mungkin sudah rumah tangganya sudah tidak sehat. Tidak sehat. Itu oke lah, nggak ada masalah karena yang manusia itu intinya kan kepingin bahagia. Ya, artinya tapi kan cilik terus dicetak dan itu sangat berpeluang untuk menjadikan janda. Kenapa mereka bisa sampai jadi janda dalam usia? Mungkin kompleks permasalahannya dari perkawinan. Lebih baik daripada dudul. Ini pemirsa, Mas Joko ini lebih baik daripada dudul. Daripada dudul. Lagi saya. Joko ini diakui sama negara. Karena di KTP saya Joko, di ijazah Joko kabeh. Walaupun anaknya 2. Aduh jadi guyonan, tapi negara iki wis sudah sangat sebetulnya untuk para janda-janda ini juga sudah ada, mereka dibekali pelatihan atau apa seperti itu juga. Biar jadi janda yang mandiri. Seperti itu. Yang bisa mencetak atau bahkan mencetak peluang kerja untuk lingkungan. Cuma sepertinya pembahasan ini terlalu melebar ya Mas ya biasanya. Ya, karena kalau sudah bilang keluarga, itu tadi dampaknya luas, ya dampaknya kemana-mana akhirnya. Dampaknya kemana, makanya keluarga sudah tidak harmonis aja, malah bisa jadi kalau sudah tidak harmonis penghasilan nggak akan pernah cukup. Kan sering bertengkar terus sudah. RP untuk bayar 6 juta, 10 juta, 18 juta setiap bulan. Tapi juga tidak hanya dari penghasilan, Mbak. Mas Joko, tidak hanya dari penghasilan ya. Mungkin dari komunikasi. Bisa. Kalau sudah tidak harmonis, komunikasi ini bakalan putus. Komunikasi ini pun kan sudah tingkat riskan. apa? Riskan. Bukan artinya riskan ketika sekali. Komunikasi antara yang cowok sama yang cewek ini sudah tidak nyambung. Makanya itu jadi pemicu. Dari pemicu, iya. Malah urung apa-apa bar nikah dini anak istrinya dikaploki. Karena apa? Ternyata istrinya nggak nyambung dengan apa yang diomongkan. Nggak nyambung, iya bisa disuruh beli roti, ternyata sing dibeli singkong, puhung godok, gitu kan. Tapi kan juga tidak yang istri, mungkin dari suaminya juga. Dari suami atau suaminya karena usia masih remaja. Tidak bisa dapat lapangan kerja, bisa, karena pendidikan SD mungkin seperti itu. Ini malah akan jadi pemicu yang lebih luas lagi. Kemana-mana, Jadi dampaknya ketika kita akan, terutama untuk orang tua dan remaja, ketika akan kita mempersiapkan membentuk satu keluarga, tolong disiapkan siap mental, siap fisik, siap ekonomi, siap dari reproduksi, semuanya itu harus siap. Jadi ketika kita dihadapkan ke problema yang menghantam salah satu ini, kita sudah punya tamengnya seperti itu. Sudah siap. Minimal dihantam satu masih ada 7 itu ya. Bukan seperti itu, Mas. Kita dihantam satu, tapi kita secara fisik, secara mental kita sudah siap. Bagaimana? Masing-masing fungsi keluarga ini sudah ada berapa persen? Maksud saya seperti itu. Bisa menanggulangi lah. Guyonane kan gitu. Setidaknya ketika dihantam satu, wah si ono pitu kok. Bisa aman. Kalau cuma siap satu doang, ini cuma disiapkan kamu nikah usia remaja, disiapkan ini duit untuk bekal. Ini uang saya kasih bekal untuk hidup kamu. Iya, 50 sudah lebih. Misalkan seperti itu. Tapi sapi 50 belum tentu itu, Mas. Bisa. 50 itu seberapa sih? Enggak tahu saya. Kalau saya dikasih nggak usah 50 T lah Bu, 5M aja wis. Ya mungkin ya. Katakanlah yang kalau tidak bisa mengelola 50 T ini. Ambiar. Nah iya, bisa juga kan jadi kekerasan.
Iya. Kalau tidak bisa mengelola dengan dikepui mana? Ya, terjadi kekerasan lagi. Gitu ya? Itu. Oh, mereka lu masih senang-senang belanja, mereka masih senang-senang pakai. Atau ketika nggak kekerasan malah ketika duit pegang apa malah mangku purel. Kan aneh-aneh ya. Ini kekerasan lagi sama pihak istri itu kan. Ya, jadi intinya harus kita menerapkan 8 fungsi keluarga itu sudah. 8 fungsi itu harus siap supaya kekerasan dalam rumah tangga biar bisa dihapuskan. Iya. Diminimalisir, minimalisir sudah bisa dihapus. Insya Allah stuntingnya selesai. Dan gak endok-endokan, gak susu-susuan. Ya, betul, iya. Kok ruwet tapi Bu? Enggak sih, kalau dijalani enggak ruwet ya. Kalau dijalani dengan tidak perlu harus kita kok saya ini ruwet enggak harus begitu. Yang saya maksud ruwet ini ada berapa banyak orang yang mau sadar dengan hal seperti itu. Bu nggak terasa? Iya. Closing statement. Iya, semoga pesan-pesan lah buat saya aja lah Bu, pesan-pesan. Nanti kalau buat ini dikira gurui. Begini saja. Kalau untuk Mas Joko ini kan kebetulan sudah punya anak remaja putra. Ya, putranya 2 dan kategori sudah remaja. Dikuatkan dulu putranya. Dikuatkan dulu sampai mereka gitu ya. dari umur, kemudian dari secara finansial, secara agama dikuatkan dulu. Mereka nanti akan bisa mendapatkan jodohnya, membimbing jodohnya ke arah yang lebih baik lagi, kemudian akan melahirkan generasi tentunya yang baik juga. Kalau kepala keluarganya sudah alhamdulillah sudah baik, insya Allah keturunannya juga akan baik, pola asuhnya juga akan baik. Seperti itu mungkin pesan saya ya Mas ya. Tapi kalau stunting nanti terhapus, kekerasan dalam rumah tangga sudah nggak ada, Ibu ngapain? Bisa lah generasi ya. Mengurus yang lain, saya sudah jadi lansia Mas. Nanti jadi lansia tangguh. Ya, karena problematika di bangsa dan negara ini benar-benar kompleks. Iya. Kita sebagai warga negara sama-sama saling mengingatkan. Dengan tidak mencampuri yang di luar pagar. Iya, betul. Baik pemirsa, obrolan yang luar biasa, pendengar. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas guyonan-guyonan yang tidak perlu. Jadi ini bukan semata-mata untuk menggurui, sekali lagi, bukan semata-mata untuk menggurui. Kita sharing bareng, mudah-mudahan akan menjadi manfaat, mudah-mudahan akan menjadi berkah untuk semua. Terima kasih. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.